Salam jumpa saudara sekalian dan salam pemenang. Salam pemenang juga. Wah, luar biasa. Di sebelah saya ini ada seorang profesional yang sangat luar biasa yang sehari-hari saya panggil Mbak Indun. Iya, Nah, Mbak Indun ini kan kita anak-anak sekarang tuh suka kalau ngomong, payah kamu orangnya nggak komit gitu. Suka gitu tuh. Nggak iya, komit, nggak betul. komit. Terus kalau di tempat-tempat lembaga formal gitu kan ya, sering Iya. mempertanyakan bagaimana komitmen Anda sebagai seorang pemimpin. Wah, kalau demo suka kayak gitu tuh. Sebenarnya komitmen tuh apa sih? Sebenarnya komitmen itu bukan hanya suatu ucapan janji saja, Oke. oke? Tetapi ada suatu kebutuhan untuk menghormati orang lain, Oh, untuk menghargai orang lain, ya. untuk supaya biasanya kan terkaitnya sama pekerjaan tuh, Mas. Iya, betul, betul. Pekerjaan tuh harus komit supaya terjadi interaksi dan kalau misalnya mengerjakan jadi udah satu pikiran sehingga akhirnya penyelesaiannya baik. Itu Oke, komitmen oke, sebetulnya. oke. Makanya kadang-kadang di dalam dunia pekerjaan orang bilang untuk menjalankan komitmen itu kamu harus fokus. Betul Betul. ya? Betul. Harus janji Sebenarnya ngerjain ini timbal ya. balik sih, Oh, timbal Mas. balik itu ya? Heeh. Oh, Dia fokus untuk komit atau kalau dia komit komit pasti dia pasti dia akan fokus. fokus begitu. Heeh. Apa yang biasa mengganggu komitmen seseorang? Kebutuhan pribadi. Nah, itu dia. Nah, Jadi dia udah janji sama orang lain, sudah hmm, punya komitmen sama pihak lain, tapi ada kebutuhan apalagi pribadi. kalau misalnya udah punya janji sama orang lain, tetapi yang minta ini istri atau Nah, pacar. Nah, itu kadang-kadang yang ya, suka ya, ya, ya. mengganggu Waduh. gitu. Konflik kan Betul. jadinya Loh, gitu. berarti komitmen itu cuman boleh terhadap satu pihak atau beberapa pihak sekaligus? Komit Bisa terhadap pada both. pekerjaan, komit sama istri, komit kepada mertua gitu kan ya. Betul, Itu ya, berbarengan semua itu, bisa harus bisa bebarengan. membagi. Ya, Ya, ya. tapi yang berat adalah komit pada diri sendiri. Nah, itu yang saya mau tanya itu. Itu harus kapan mulai belajar komit pada diri sendiri itu? Kalau dia sudah bisa menentukan tujuan yang akan dicapai, Hmm. itu dia harus komit apa sih yang saya mau capai itu dan yang ingin dicapai itu sebaiknya harus konkret. Saya Hmm. mencapainya apa, bentuknya apa Oh, ya, gitu. ya, ya, ya. Perilaku saya harus berubahnya seperti apa, itu harus kuat. Ya, ya, Karena ya. kalau tidak kuat bisa nanti aja lah. Oh, apa namanya? Sekali-sekali boleh, Ditunda-tunda. ditunda-tunda. Iya. Sekali-sekali boleh lah gitu. Iya, 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 iya. Nah, itu dilatih dari kecil atau nanti kalau udah dewasa baru belajar komitmen tuh? Nah, sebetulnya kan nilai sosial itu sebaiknya diberikan di waktu kecil, waktu Waktu kecil, balita. waktu balita. Oh, dari Nah, balita sudah ditanamkan. Ya. karena balita itu mempunyai tugas Mhm. untuk dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Iya, 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 gitu iya, kan? iya. Nah, jadi dia mulai berontak. Nah, di dalam saat dia berontak, orang tua tuh harus tegas. Iya, Nah, iya, iya. ketegasan ini yang membuat anak akhirnya kan gue nggak mau kan dimarahin Dimarahin doang orang. gitu Iya, kan. iya, iya, Jadi iya. akhirnya dia berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dikatakan orang tuanya gitu. Hmm. Nah, kalau ini kuat, Mhm. kesananya mah gampang. Si anak itu mau diatur apapun mudah. Sudah ada modalnya dari kecil. Betul, Iya, ya. iya. Nah, orang dewasa kadang-kadang suka nanya, gimana ya supaya saya itu jadi orang yang komit. Saya soalnya apa ya, gampang gampang terdistraksi sama yang Hmm, lain gitu ya. mhm. Banyak yang kayak gini, saya udah komit sama satu pekerjaan. Lagi ngerjain itu, ada tawaran Yang lebih lebih baik. asik tuh. Udah mulai Betul, setengah-setengah komitmennya tuh. betul, ya. Pindah ke yang ini, yang sini Hmm, marah kan. Lu kan mhm. udah komit kok pindah ke sini. Ya, Itu gimana betul. itu biasanya? Nah, itu berarti orang tadi Mhm. dia mempunyai tujuannya yang tidak pasti ya, Oke. masih tidak kuat. Ya, ya, Ya kan ya. misalnya saya dulu dosen nih Ya. Mas ya. Dosen kan udah jelas ya kalau dosen teh gajinya kecil ya Mas. Nah, itu dia godanya. Gitu Padahal kan? mau komit jadi dosen yang baik. Nah, Nah, sekarang kan datang. mau jadi dosen lebih baik gitu kan. Tapi di sisi lain dia berpikir
gue kok penghasilannya cuma segini gitu. Betul. Nah itu kisah nyata. Kalau saya seringkali menjawab, ya risiko gitu kan. Iya, Kan kamu sudah itu pilihanmu gitu kan. Dia nggak mau, jadi itu kan agak susah ya berarti. Itu yang menjadi masalah dalam hal sekarang. Saya ngeliat tuh banyak mahasiswa suka protes. Udah harapannya dosennya masuk, nggak masuk dosennya. Ternyata ada yang lain yang lebih menarik begitu. Betul, padahal dia sudah komit untuk datang seminggu sekali di kelas itu. Terus ada sesuatu yang lebih menarik, dia pindah. Betul. Padahal komitmen itu Pak, Mas, kalau dia misalnya mengikuti, dia sebetulnya akan mudah untuk mengembangkan kompetensinya. Ya kompetensinya, ya dia mengarahkan perilakunya. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh minta ya karena emosional ya, emosi juga berpengaruh kan terhadap perilaku orang gitu. Dan orang timur tuh suka nggak enak ngomong tidak. Ada ya kan, udah komit sama satu hal terus ada orang yang lebih senior minta tolong. Betul. Sekali ini aja deh tolongin, sekali gitu. Terus akhirnya kita bimbang gitu, nggak enakan gitu ya. Nah kalau kayak gitu, kalau dia komitmennya baik, dia akan memenuhi, tapi dia harus bayar utang. Gitu kan? Kan dia udah janji. Betul. Oke, jadi dia harus berpikir tetap dia harus memenuhi komitmen itu. Kalau dia memang mau nolong orang. Betul. Jadi mau tidak mau sebenarnya komitmen tuh ada pengorbanan juga sih. Betul. Gitu. Dan itu aksi, bukan ngomong aja. Betul. Iya. Banyak bos yang bilang saya komit sama ini semua, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Cuman ngomong doang. Iya. Saya komit membantu Anda tapi nggak kasih duit ente. Maksudnya itu kan invest tapi dia bilang komit, pokoknya komit gitu. Oke. Nah, sekarang kiat-kiat apa yang perlu dimiliki seseorang agar dia mulai memiliki komitmen yang baik atau mulai mengubah perilakunya dari yang komitmennya setengah-setengah, yang tadi itu nggak fokus, ada godaan dia pindah gitu ya. Itu gimana cara melatih itu semua dari hal-hal yang kecil sehari-hari mungkin supaya dia menjadi pribadi yang punya komitmen baik. Berarti dia harus mengembangkan empatinya ya. Oke. Empati itu kan memahami kebutuhan orang lain gitu ya. Kalau saya jadi dia gitu ya. Ya, kalau saya jadi dia, sakit hati nggak? That's good. Janji jam 8, datangnya jam 10 hayang ambek. Dia pengen marah kan ya jadinya ya. Gitu sikap kan? Empati teman-teman penting sekali. Harus dia lakukan. Oke, baik. Waduh, banyak sekali yang kita dapatkan ini ya bahwa komitmen tuh ada dalam hidup kita. Dari kecil harus dipupuk ya. Ya, banyak yang berpikir komitmen tuh pada saat menikah aja baru komitmen. Itu mama istri, sama suami. Iya, gitu padahal komitmen tuh udah dari kecil terhadap kita punya tujuan tertentu, kita fokus mengerjakan itu gitu ya. Dan tadi saya tertarik selain butuh empati juga terkadang membutuhkan pengorbanan. Iya, betul. Pengorbanan. Betul ya. Karena kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan. Iya. Ya kan? Kebutuhan yang tidak bisa diukur. Iya. Gitu kan? Paling goda kan gini, saya malam harus ngajar. Tiba-tiba angkatan saya udah 30 tahun reunian. Nah, lo kan gak bingung ya? Iya, gak setahun sekali reunian. Reunian 30 tahun misalnya. Ya, betul. Sementara sih udah janji mau ngajar. Itu kan perang batin tuh. Betul. Ya, kalau saya ngajar, udah rasanya memenuhi komitmen tapi kehilangan sesuatu. Betul. Tapi kalau saya ngikutin itu, saya meninggalkan komitmen saya. Bisa nggak cari jalan keluar? Gimana tuh? Jadi artinya ditanyakan, bisa nggak dilihat lagi waktunya? Di reschedule sebelumnya, lebih awal ya. Oke. Artinya perjanjian sama mahasiswanya kan juga mahasiswa jadi tahu kan kadang-kadang mahasiswa tuh suka keselnya gini Mas, kan janji nih ada kuliah jam 10. Pokoknya dosennya nggak datang, baru ngasih tahu. Betul. Itu paling sebel. Nah, jadi kalau kita memang udah ada janji mau datang ke reunian tadi, kita udah gimana? Bisa nggak ya mahasiswa saya digeser? Jadi kita bikin janji lagi. Iya. Saya jadi inget sama listrik nih. Listrik itu kan gini, nggak apa-apa rumah saya dimatiin lampunya, asal dikasih tahu kapan.
Oke. Ya kan? Karena kalau nggak dikasih tahu, Ya. lagi ada pertemuan apa, lagi acara pesta apa, tiba-tiba mati lampu. Kesel kita sama PLN kan? Betul. Tapi kalau PLN ngirim surat, minggu depan kami akan matikan lampu selama 2 jam, jam sekian, saya merasa dihormati. Ya. Dan kita tidak kesel. Dan kita nggak kesel ya kayak dosen tadi kan dikasih tahu sebelumnya. Iya. Bahkan saya pernah lihat tuh teman saya, dia nanya siswanya, adik-adik minggu depan itu ibu mau ada reuni 30 tahun. Tapi pas kelas kita, menurut adik gimana? Malah dibantuin sama mahasiswanya. Pergi aja Bu. Ya, Bu. Karena mahasiswa kasih tugas aja Bu. Betul. Iya. Oke. Paling tidak itu situasi menghargai orang lain. Oke. Teman-teman, komitmen adalah mengenai menghargai orang lain dan dimulai dari diri sendiri. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Nanti kita bertemu lagi dalam seri-seri berikutnya. Salam pemenang. Salam pemenang juga.